Semua orang mengira ini cuma alat kopi biasa. Kecil, sederhana, tidak berisik. Tapi, sedikit yang tahu, alat ini lahir di masa ketika kebebasan mulai dibatasi. Dan tanpa disadari, ia mengubah cara manusia menikmati kopi. Bukan di kafe, tapi sendirian di rumah. Tahun 1930-an. Italia tidak sedang baik-baik saja. Negara ini sedang berada di bawah tekanan ekonomi dan kontrol yang semakin ketat. Segala sesuatu diarahkan untuk satu tujuan, efisiensi. Rakyat harus tetap bekerja, tetap produktif, dan tidak banyak gangguan. Di sisi lain, kopi menjadi sesuatu yang mahal. Espresso hanya bisa dinikmati di kafe. Dan kafe bukan sekedar tempat minum. Di sanalah orang berbicara, berdebat, dan bertukar pikiran. Di tengah situasi itu, muncul seorang pria bernama Alfonso Bialetti, seorang insinyur logam. Ia bukan bagian dari kekuasaan, tapi ia memahami satu hal. Jika kopi bisa dibawa ke rumah, semua orang akan tetap bisa menikmatinya tanpa harus pergi keluar, tanpa keramaian, tanpa interaksi. Ia mulai bereksperimen, menggunakan aluminium dan sistem tekanan sederhana. Hasilnya adalah sesuatu yang kita kenal hari ini sebagai moka pot. Sebuah alat kecil dengan 3 bagian, air di bawah, kopi di tengah, dan ruang hasil di atas. Ketika dipanaskan, tekanan uap mendorong air naik, melewati bubuk kopi, dan menghasilkan minuman yang kuat. Cepat, efisien, dan bisa dibuat siapa saja. Tanpa mesin mahal, tanpa barista, tanpa harus keluar rumah. Dan disinilah cerita ini menjadi menarik. Moka pot bukan dibuat untuk politik, tapi ia hadir di waktu yang tepat. Saat orang tidak dianjurkan terlalu sering berkumpul, saat efisiensi lebih dihargai daripada interaksi. Kopi yang dulu dinikmati bersama, perlahan menjadi aktivitas pribadi, lebih sunyi, lebih terisolasi. Bukan karena dipaksa oleh alatnya, tapi karena alat ini mendukung perubahan itu. Waktu terus berjalan, rezim berubah, dunia berubah, tapi moka pot tetap bertahan. Bahkan menjadi simbol baru, bahwa kopi tidak harus mahal, tidak harus di kafe, dan tidak harus ramai. Cukup kamu dan secangkir kopi di rumah. Hari ini, kita melihatnya sebagai alat sederhana, tapi kalau dipikirkan lagi, moka pot bukan hanya soal kopi. Ia adalah bukti bahwa sebuah benda kecil bisa mengubah kebiasaan manusia tanpa kita sadari. Di episode selanjutnya, kita akan membahas asal-usul resep minuman yang lahir dari masa Perang Dunia Kedua. Sebuah racikan sederhana yang ditemukan oleh para tentara di tengah keterbatasan. Dan siapa sangka, hari ini justru menjadi minuman tren yang sering dipilih sebagai pendamping gaya hidup sehat. Dan bagi kamu yang ingin belajar resep kopi dari kami, kamu bisa cek link di bagian deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.